hadis ini seakan menjelaskan bahwa fungsi masjid memang untuk zikir utamanya, memang untuk sholat utamanya. Tapi bila digunakan untuk hal-hal mubah lainnya, itu tak terlarang. Buktinya, ada yang main dalam masjid. Sehingga anak-anak tadi menjadi dalil bagi kita, mainnya mereka adalah sebagai bukti dalam masjid ada aktivitas lain yang diperbolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa melanjutkan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Masih pembahasan tentang apa yang boleh dibuat di masjid, apa yang tak boleh dibuat di masjid. Di saya hadisnya 258. Hadis nomor di dalam kitab saya. Baik, saya bacakan hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dengan sanad kita yang tersambung pada Imam Ibnu Hajar. Kata beliau, diriwayatkan dari jalur Sayyidah Aisyah, semoga Allah ridhai beliau. Qalat, kata Sayyidah Aisyah, wallahi, demi Allah, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu ala babi hujrati. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdiri. Di mana berdiri? Di depan pintu kamarku. Wal habasyatu yal'abuna bihirabihim fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Habasyah itu main dengan senjata-senjata mereka, alat perang mereka, pedang-pedang mereka. Kemudian kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang berdiri nengok orang main. Yasturuni biridaihi likai anzara ila la'ibihim. Rasul ketika tegak tadi itu menutupi aku dengan sorbannya supaya ketika memperhatikan orang main itu Sayyidah Aisyah tertutup. Macam di masjid ni anak-anak lagi main. Lalu dari pintu kamar Sayyidah Aisyah ngintip. Rasul waktu itu juga lihat. Tapi Sayyidah Aisyah ditutupi oleh Rasul sehingga orang tak nampak ada Sayyidah Aisyah. Macam kita, misalnya saya kembangkan tangan saya ke pintu, di sini ada sorban yang menjulur ke bawah, sehingga tidak nampak Sayyidah Aisyah ada di situ. Maka ditengok orang-orang Habasyah lagi main di dalam masjid. Thumma yaqumu min ajli hatta akuna ana allati ansarif. Rasul waktu itu berdiri sekedar untuk menghalangi aku saja. Setelah aku beranjak, Rasul pun pindah dari pintu tadi. Karena tidak perlu lagi. Untuk menghalang Sayyidah Aisyah, sudah tidak perlu. Sebab Sayyidah Aisyah dah pergi. Jadi seakan Rasul tegak di pintu tadi untuk menghalangi Sayyidah Aisyah jangan nampak oleh orang. Faqduru qadral jariyatil hadithati sinni harisatan 'alal lahwi. Waktu itu kalian bayang saja umur saya. Umur seorang anak gadis itu sedang pengen nengok permainan-permainan sedang berkembang di masanya. Artinya ketika orang tanya, itu kapan kira-kira? Kayak kata ibu-ibu kita, coba tengoknya anak-anak gadis usia-usia berapa yang biasanya pengen tahu semua tentang dunia tren di masa dia.
Kira begitu kata Sayyidah Aisyah. Seakan dulu Sayyidah Aisyah nengok itu kapan? Sudah dewasa, masih kecil, masih anak-anak, anak TK, anak SMP, anak SMA. Kata beliau, coba tengok aja. Kira-kira anak yang pengen tahu tren di masa dia tuh anak usia berapa? Apa ada anak TK seusia itu? Atau ada anak SD, anak SMP? Kira-kira begitu. Jadi Sayyidah Aisyah nggak ngasih tahu umur saya sekian waktu itu. Tapi gambarannya, saya waktu itu di usia, rasa penasaran saya tinggi terhadap tren yang berkembang di masa saya. Nah, kira-kira umur berapa tuh? Nah, waktu itulah kejadiannya. Karena kita sendiri mengalami bahwa berbagai hal terjadi dalam kehidupan kita itu nggak kita tulis, nggak kita catat. Sehingga kalau tanya kapan itu, nah waktu itu sedang liburan anak-anak SD yang berapa gitu, atau anak saya sedang kelas berapa gitu, mengingat dengan peristiwa. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Aisyah cerita beliau mengamati ada orang lagi main dalam masjid. Poinnya bukan Sayyidah Aisyah mengamati, tapi adalah bahwa di dalam masjid ada orang Habasyah main-main. Sayyidah Aisyah itu menceritakan pengalamannya untuk menunjukkan bahwa di dalam masjid ternyata yang pernah dilakukan di masa Nabi tak hanya orang sholat, tak hanya orang zikir, tak hanya orang pengajian, tapi juga ada orang Habasyah main-main. Tapi tidak untuk mengotori masjid, tidak untuk merusak masjid, tidak untuk menghinakan masjid, dan berbagai hal yang kontraproduktif dengan masjid. Itu. Jadi Sayyidah Aisyah sedang cerita itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini seakan menjelaskan bahwa fungsi masjid memang untuk zikir utamanya, memang untuk sholat utamanya. Tapi bila digunakan untuk hal-hal mubah lainnya, itu tak terlarang. Buktinya, ada yang main dalam masjid. Sehingga anak-anak tadi menjadi dalil bagi kita, mainnya mereka adalah sebagai bukti dalam masjid ada aktivitas lain yang diperbolehkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang tak boleh, ada yang boleh. Berapa yang tak boleh sudah kita bahas dalam pekan sebelumnya. Ini di antara yang dibolehkan dilakukan dalam masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdasarkan hadis yang kita baca tadi, kata para ulama, dalal hadithu ala jawazi mithli hadzal amal fil masjid wa huwa al-la'bu bis silah aw at-tadrib alaihi. Berdasarkan kejadian tadi, maka boleh dalam masjid bermain-main senjata atau latihan bagaimana bisa memainkan senjata. Contoh kalau di surau dulu, tapi di halaman surau, itu orang baraja silek. Itu dulu, tidak di dalamnya. Sebagian ada yang menggunakan di dalamnya, tapi kebanyakan di halamannya. Maka hadis ini menunjukkan umat Rasulullah kalau ada latihan strategi perang atau latihan persiapan untuk perang dibuat dalam masjid, itu dibolehkan. Ini buktinya, hadis ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ketika Sayyidah Aisyah melihat, ini menunjukkan bahwa boleh melihat permainan yang diperbolehkan syariat. Artinya kalau ada pasar malam, ada pasar rakyat, atau ada hiburan di kampung yang diperbolehkan syariat, boleh kita untuk menyaksikan. Tapi kalau dia haram, tak diperkenankan syariat, kita tak boleh juga menyaksikannya. Contoh semalam diperdebatkan, Son Horek. Ada yang ikuti perdebatannya. Jadi Son Horek itu kalau dia diharamkan oleh MUI, berdasarkan kajian MUI, kita pun mengikutinya, menyaksikannya tak boleh. Tapi kalau dia diperbolehkan syariat, kita boleh untuk menyaksikan. Maka kalau ada permainan 17 Agustus, kemudian setelah Idul Fitri, setelah berbagai momen-momen tertentu di kita, ada permainan rakyat, dibuat silakan. Kayak kita di Kuansing, ada pacu jalur, diperbolehkan syariat, ya silakan dilihat. Atau ada kegiatan-kegiatan yang identik dengan budaya, tapi dibuat di waktu-waktu
momentum peringatan hari besar Islam. Contoh bubur Asyura yang dibuat di Tembilahan. Itu kita lihat boleh. Atau kalau misalnya di Muharram dibuat kemah Muharram, orang pertandingan barzanji, pertandingan marhaban. Kita lihat boleh. Atau ada MTQ dibuat orang, kita saksikan boleh. Atau ada sore hari anak-anak main volley, main takraw, kita lihat boleh. Maka turunan daripada hukum boleh sebuah olahraga tadi, bila kita melihatnya juga boleh. Buktinya Sayyidah Aisyah melihat orang main di dalam masjid, dia tak dicegah oleh Rasul. Bahkan Rasul pasang badan untuk melindungi Sayyidah Aisyah, membantu Sayyidah Aisyah bisa lihat permainan yang sedang berlangsung. Kalaulah tak boleh, Rasul akan larang Sayyidah Aisyah. Tapi karena Rasul biarkan, bahkan Rasul bantu menunjukkan ini boleh dilihat. Dengan syarat permainan tadi dibolehkan oleh syariat. Yang ketiga, dari hadis tadi dipahami bahwa husnul khuluqihi sallallahu alaihi wasallam ma ahlihi wa karami mu'asyaratihi. Ini menunjukkan bahwa Rasul itu dengan keluarga beliau bisa memperlakukan keluarganya dengan cara yang baik. Artinya selagi dia boleh, tak bertentangan dengan syariat, kita pun bisa untuk mensupport. Kenapa mesti dilarang? Artinya, keluarga itu mesti diperlakukan dengan baik, mesti diperlakukan dengan yang sepantasnya, yang sewajarnya dibuat. Maka Nabi dalam hadis Nabi yang lain mengatakan, khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya. Artinya semua kita ini adalah bagus. Tapi di antara kita yang bagus ini yang terbaik adalah yang paling bisa memperlakukan keluarganya dengan baik. Wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, dan aku di antara kalian ini orang yang paling terbaik dalam memperlakukan keluarganya. Jadi Nabi seakan mengapresiasi yang terhebat di antara umatnya adalah bila ada orang dia baik tapi bisa memperlakukan keluarganya dengan, makanya Sayyidah Aisyah meskipun anak yang masih muda lalu suka dengan dunia-dunia anak muda dan jauh rentang usia dengan Rasul, Rasul memahami keinginan, kecenderungan, kehobian Sayyidah Aisyah. Sehingga beliau menurunkan standar beliau untuk bisa mengikut Sayyidah Aisyah. Ini menunjukkan bahwa dalam berkeluarga tak boleh ada yang seperti bos dengan anak buah, seperti atasan dengan bawahan. Karena suami istri itu adalah dalam bahasa Al-Quran, dia dua orang saling melengkapi. Sehingga Quran membahasakan istri libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri adalah seperti selimut bagi suami, suami adalah selimut bagi istri. Maknanya kalaulah tak tertutup istri ini oleh selimut, terbuka kekurangannya, terbuka aibnya. Sama halnya istri kalau tak tertutup oleh suami, maka terbuka aib dan kekurangannya. Tapi dengan mereka bersama saling menutupi aib dan kekurangan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Aisyah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan yang dibuat mereka berdua adalah bagaimana bentuk Rasul dalam memperlakukan istri Rasul. Dan sekaligus ketika Rasul sudah menikah dengan Sayyidah Aisyah, ini menunjukkan bahwa yang dibuat Sayyidah Aisyah itu perbuatan perempuan dewasa, bukan anak-anak. Kalau perbuatan anak-anak, bisa saja anak-anak ada hal yang diperkenankan untuk anak-anak, tapi tak boleh untuk orang dewasa. Contoh, anak perempuan boleh tak berjilbab kalau dia kecil. Tapi yang dewasa, tak boleh tak berjilbab. Anak-anak boleh tak sholat. Dewasa, harus dia sholat. Maka seakan Sayyidah Aisyah ketika melakukan, menonton permainan tadi, dia itu sudah mukallaf. Buktinya sudah menikah dengan Rasul. Kan tadi dibilang bahwa, kira-kira umurku berapa tuh? Menunjukkan bahwa, saya ini tidak istri Rasul. Saya ini sudah dewasa. Saya ini sudah mukallaf. Maknanya perbuatan saya waktu itu, perbuatan yang terikat hukum syariat. Sehingga kalau saya salah, saya berdosa.
Kalau saya tak salah, saya tak berdosa. Tapi karena waktu itu sudah bisa berdosa, Sayyidah Aisyah melakukan dan tak berdosa, berarti perbuatan ini boleh dibuat oleh orang-orang mukallaf. Paham maksudnya? Maka tadi kata Sayyidah Aisyah, coba kira-kira berapa umur saya? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira 3 poin dari hadis Nabi tadi, bahwa di antaranya bermain seperti tadi boleh di masjid, yang kedua melihat permainan bolehkah syariat boleh dilakukan oleh kita, yang ketiga Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya, Sayyidah Aisyah. Silakan, kalau ada pertanyaan kita diskusi, kalau tidak kita lanjut hadis berikutnya.